Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita mendatangkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan hari ini merupakan hari yang sangat spesial karena ada kelompok yang hadir ya. Alhamdulillah. Mungkin ibu bapak mungkin dulu pernah muda ya, pernah ngalamin muda, nah ya. Bagaimana dulu mungkin waktu masih awal bertemunya ibu dengan bapak atau bapak dengan ibu ya, jadi ada selalu rasa jangan itulah kita dengan anak ada yang anaknya jauh ya, tidak di sini, tidak bersama-sama dengan orang tua, mungkin ada yang di luar kota, apalagi yang di luar negeri yang jauh di sana. Kan sering ya kita kalau jauh mungkin dengan keluarga ada rasa suka, ada rasa rindu, pengen bertemu gitu ya, pasti ada ya. Mungkin kalau ibu sedang jauh dengan suami atau suami sedang jauh dengan ibu ya, dengan istri itu ada rasa, selalu ada rasa rindu mengharapkan ingin berjumpa, ingin bertemu ya. Nah ini ada dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Ada 4 golongan manusia yang selalu sangat dirindukan oleh surga. Jadi surga itu merindukan kepada orang-orang yang 4 golongan ini ya. Nah, jadi salah satunya saja yang pertama ya, yang tingkat yang pertama itu adalah surga merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama siapa? Yaitu talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, orang yang sibuk dengan Al-Quran ya, itu adalah orang yang sangat dirindukan oleh surga. Siapa orangnya setelah kematian tidak ingin masuk surga? Pasti semua kita akan mendapatkan ingin masuk surga, apalagi dirindukan oleh surga ya. Nah, salah satunya adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran Karim. Jadi membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang sangat mulia, yang paling utama ya, dan satu-satunya bacaan di dunia ini yang akan mendapatkan pahala adalah hanya baca Quran ya, karena baca Quran itu satu huruf diberikan pahala 10 kebaikan. Inilah Al-Quran. Nah, seperti pada malam ini kita berkumpul di sini untuk mempelajarinya, untuk membacanya ya. Dan Al-Quran ini menjadi kewajiban kita dalam keseharian kita, senantiasa kita menyempatkan diri untuk selalu membacanya, yaitu agar kelak ya kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga ya, dan akan menemani kita di alam barzakh, di alam kubur sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sebagai pengantar pembuka ya, untuk kita lebih semangat lagi ya untuk membaca Al-Quran kemudian mempelajarinya. Hari ini kita akan coba satu saja untuk melanjutkan bahasannya dulu ya, yaitu kemarin membahas tentang apa sih sifat huruf ya. Ini penting sekali ya untuk kita kuasai, karena kalau jadi sebetulnya sebelum kita belajar membaca itu harus mengetahui dulu tajwidnya ya. Jadi tidak usah harus hafal ya, saya tekankan tidak usah harus hafal, tapi mengenal aja, karena saya tidak begitu secara mendetail menerangkan tentang teori. Jadi saya ini lebih banyak kepada praktek ya. Jadi mungkin kalau seseorang ini ketika kita berbicara Al-Quran ya, ketika seseorang mengucapkan masjid, nah itu mungkin baru baik, dia belum baik dan benar ya, mengucapkan masjid. Nah ini konteksnya Al-Quran ya, bukan di luar Al-Quran.
karena sifat itu belum terpenuhi. Huruf dal misalnya ketika dia sukun atau disukunkan, maka harus dikolkolakan baru baik dan benar masjid. Nah gitu ya. Tapi konteksnya ini Al-Quran. Kalau di luar Al-Quran mah nggak usah ya. Nah, makanya ketika membacakan hadis itu tidak usah harus seperti Al-Quran ada ikhwa idgham gitu ya. Kalau bahasa Arab kan bebas gitu ya, tidak ada hukum yang seperti Al-Quran ya. Kemarin kita sudah membahas tentang yang memiliki lawan kata ya. Contohnya yang hamas itu setiap huruf hamas itu ketika pengucapannya harus disertai dengan nafas. Jadi ada nafas, ada suara yang beda. Kalau dari segi nafas namanya hamas. Kalau dari segi suara namanya arohwa, mengalir suaranya ya. Jadi ada yang tertahan, ada yang mengalir ya. Nah ini jadi harus kita kuasai ya. Kemarin sampai di mana? Di rohwah ya. Nah hamas kan sudah, huruf hamas kan ada 10. Fahasahu syahsun saat, fahasa hasya khoso sakata. Nah lawan katanya adalah jahar ya. Iya lawan katanya jahar ya. Nah jadi jahar itu tidak boleh disertai nafas. Contohnya ketika mengucapkan huruf dal, dal kan tidak ada di hamas berarti jahar. Jadi tidak dibaca iza, nggak boleh. Tidak boleh dengan dikeluarkan dengan nafas. Ida. Kemudian huruf ja juga sama, tidak dibaca tidak dibaca ja. Ida ja itu kan ceprek ada nafas, nggak boleh ya, tidak termasuk hamasnya. Nah sedangkan kemarin yang kita bahas adalah dari segi arohwa itu harus mengalir suaranya ketika mengucapkan dalam keadaan sukun ya. Sedangkan lawan katanya adalah syiddah ya. Hurufnya ada berapa? 15. Kalau yang sedikit aja jadi ibu yang dihafal yang sedikit ya, yang sedikit ajid kotin bakat ajada om to baka. Sisanya berarti yang banyak. Kalau jangan menghafalnya yang banyak, hafalnya yang sedikit, yang dihafalin. Jadi sisanya yang banyak ya. Nah gitu. Nah jadi ketika ada huruf selain ajid kotin bakat, berarti ketika sukun dia harus mengalir. Contohnya huruf ba. Huruf ba adanya di mana? Di sidah. Nah jadi ketika mengucapkan huruf dal jangan dialirkan, tidak alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin karena berdua ya karena selain di dinas yaumiddin, tidak yaumiddin. Nah dia harus terputus yaumiddin. Huruf ba adanya di mana? Di syiddah, nggak boleh dialirkan. Alhamdulillahirabbil, nggak boleh, dia harus terputus tertahan bil. Nah gitu ya. Nah, berarti huruf kaf ini pertama sifatnya apa? Selain hamas apa? Sidah. Ya, sidah ya. Kemudian yang pertama hamas, yang kedua sidah. Nah, saya sering mengulang-ulang huruf kaf ini tunaikan dulu sifat sidahnya ketika sukun, dimatikan. Coba Nah, ketika dia sidah tertahan kan ada sifat yang lain apa? Hamas. Jadi penuhi dulu sidahnya baru kasih hamas. Makanya ketika mengucapannya nah, kalau aja berarti dia belum terpenuhi, dia baru mahrojnya aja. Kan sifatnya kan sifat sidah, itu baru sifat sidah ya. Terhenti kan, tertahan. Ketika itu kan dia harus punya sifatnya hamas, jadi harus ditunaikan. Akbar, coba. Al-mulk. Nah, jadi itu ya sifat, itu namanya sifat. Kemudian huruf ta ini adanya pertama di hamas, kan fahasahu syahsun sakat. Pertama hamas, yang kedua sidah. Nah tunaikan dulu sidahnya, tertahannya dulu suaranya, tidak mengalir, mati dulu. Coba. Nah itu kan baru sifat sidah, hamasnya kan belum terpenuhi.
terpenuhi. Nah, sekarang kasih hamas at. Nah, itu baru sifatnya terpenuhi. Yang dimaksud sifat itu seperti itu ya. Nah, kita bahkan langsung praktek ya. Ketika ada kaf sukun baca ak, ik, u. Ya, ketika ada ta tunaikan at, it, ut, tabat, yada, kuwirat, ya, kuwirat, kadarot, ya. Harusnya dipraktekkan dulu sih, ya. Praktek aja dulu ya supaya mantap, jangan dulu dilanjutkan. Prakteknya di surah ini aja biar apa, biar sedikit mengulang apa namanya teh Pak, yang kuwirot at-takwir. Coba di at-takwir aja lah, kita baca 5 ayat emangnya supaya kebagiannya, supaya langsung praktek maksudnya. Jadi ketika yang dibahas kemudian dipraktekkan, jadi langsung bisa dan tidak lupa ya. Nah, seperti itu. Coba ya, surat yang ke-8 1 ya. Nah, tapi juga jangan terlalu becrek. Idza syamsu kuwiraj. Nah, jangan kuwiraj ya. Tadi ya dimatikan dulu at, baru kasih hamas. At, it, ut ya. Sudah semuanya? So, ya. Halaman seberapa eta? 586. Yang Qurannya 15 baris adanya di halaman 586. Kalau yang Qurannya 8 baris itu nggak beda lagi ya. Jadi kalau Qurannya jadi nanti kalau beli Quran yang 15 baris ya, biar standar sama ya. Standar Timur Tengah kan 15 baris. Dan saya kasih contoh awal bismillah, nanti kita contohkan ya ayat per ayat, nanti seorang-orangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita coba bismillah dulu. Huruf sin ketika sukun dia harus aroho akan tidak ada di sida ya, berarti harus mengalir. Bismi, coba. Maksudnya jangan diputus, maksud saya tidak bismillah. Nah, tidak bismillah, dia harus nyambung kan, mengalir. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dia hamas, dia juga roh ya. Coba Ar-Rahman, coba Ar-Rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang perhatikan. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Nah, belum kompak ya. Kuwirat. Kuwirat. Matikan dulu kan ya. Jangan dulu kuwirat, jangan langsung hamas. Sidah dulu kuwirat. Ya, kuwirat. Jadi belum kompak ya, belum kompak. Jadi mati dulu kuwirat, baru kasih gitu ya. Idza syamsu kuwirat, ya. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan jangan ditabrak nun. Kan ada ikhfa, nun bertemu kaf berarti ya, nujumun kadar. Ditahan dulu. Wa idzan nujumun kadar.
wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat wuhushu husyirat wa idal wuhushu husyirat ya wuhushu husyirat ya gitu ya wa idal biharu sujirat wa idan nufusu zuwijat zuwijat wa idan nufusu zuwijat coba ulangi sama-sama dari atas 3, 2, 1 idza sam bedakan dulu antara shin dengan sin ya, coba sha sa syamsu. Nah, jadi bukan samsu ya, syamsu. Yuk sama-sama 3, 2, 1 idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat. Ya, sekarang seorang-seorang ada mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat. Nah, kalau hamzah itu pertamanya apa sifatnya? Yang pertamanya hamzah apa? Yang kedua shin. Makanya ketika pengucapannya harus diputus. Wa ida, jangan wa ida, tidak ida. Wa idal, ya. Jadi alifnya jangan panjang. Jadi wa i, coba a i u wa ida. Nah, jadi tidak wa ida, nah, jangan wa ida i, ya. Nah itu jarang disadari ya. Suka seperti itu. Ayo lanjut. Idza syamsu kuwirat wa idan sedikit aja jangan terlalu keras. Jadi kuwirat wa idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat
wa idal isaru utilat wa idal isaru utilat wa idal muhusuhu sirat wa idal muhusuhu sirat wa idal muhusuhu sirat wa idal biharu sujirat. Nah, itu terlalu ngecas ya, jadi nanti dikurangi ya, jangan terlalu. Jadi hapasnya lebih lama, hapasnya itu hanya, nah segitu ya. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idal isyaru utilat wa idal wuhusu husyirat wa idal tot terlalu ngecas tapi kan wa idal wuhusu husyirat. wa idal wuhusu husyirat wa idal biharu sujirat. Nah, itu mantap. Kantun ina ya kadang-kadang wai Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Nah, dimatikan dulu, jangan dulu langsung kasih hamas. Kadarat, nah, jadi dia sudah dulu baru hamas, jangan langsung hamas. Ya, kuwirat. Senjata becek tadi tuh. Tambah cek, dan tambah cek lagi ya, jangan terlalu ngecas. Ya, ulang ya. Idza syamsu kuwirat, Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat. Ya, jadi konsisten ya, taknya ya. Ada lidah tadi mata tuh. Sip, bagus. Ya, mantap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru utilat wa idal wuhushu husyirat wa idal biharu sujirat. Terus ya, sip ya. Nah kan kalau sudah bisa di ini nanti kan di surat yang lain kan akan ketemu lagi ya, seperti itu bacanya ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Tong sama syamsu. Idza syamsu kuwirat. Idza nujumun kadarat.
سيرت وإذا الحساب عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت Ya, kecasnya jangan konsisten ya, bebas. Jadi jangan langsung ke hamas ya, sidahnya dulu, tahannya dulu, rot. Nah, baru hamas, kita tahan dulu, sidah dulu, baru siap. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samsu kuwirat wa idza Coba di ayat kecasnya sekali, ayat kecasnya sekali kuwirat. kuwirat wa idza Ayat kecasnya sekali. Idza samsu kuwirat wa idza nujum wa idan nujumu munqadarat wa idza jibalu shuyirat wa idza isyaru utilat wa idza wuhusu usyirat Wa idza wuhush husyirat wa idza wuhushu husyirat wa idza biharu suzirat. Antum ngecesnya kan bisa ketika kena ayat ini ujungnya ayat gitu ya. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru utilat wa idza wuhushu husyirat wa idza biharu sujirat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru utilat wa idza wuhushu husyirat wa idza biharu sujirat. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi konsisten ya, yang penting konsisten. Jangan keras kalau ketemu tak sukunya seperti begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat wa iza jibalu suyirat wa iza isyaru utilat wa iza wuhushu husyirat wa iza biharu sujirat. Ya, sip ya. Jadi tidak terlalu ngecas, cukup segitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat. Jangan terlalu kecil. Sekedik. Coba ya sekedik ya tolong terlalu suyirat. Segitu. Wa idzal isyaru
utilat Nah, segitu. wa idzal wuhusyu khusirat Wa idza wuhusyu husyirat. wa idzal wuhusyu khusirat wa idzal biharu sujirat sujirat. Nah, sakit itu kantun konsisten ya, jadi belum sama antara tak yang satu dengan tak yang ininya. Jadi masih ada yang bagus, ada yang kelebihan gitu ya, tinggal disesuaikan gitu ya, disamakan gitu maksudnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhusyu khusyirat wa idzal biharu sujirat. Iya, alhamdulillah. Ya, satu lagi. Nanti kita coba di surat yang lain ya, yang ada di tengah taknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru utilat wa idza wuhusyu husyirat wa idza biharu sujirat. Alhamdulillah. Tapi ada masih sebagiannya yang hidup. Oh gitu. Yang masih ada yang minumnya ya. Banyak, Pak. Itu ya PR ya, ini masih PR ya. Nah, itu rata-rata kalau di akhir sudah bisa ya, bagus ya. Hampir semuanya lah sudah bagus ya ketika di akhir. Tapi kita coba yang di tengah ya, ya. Coba buka surat ini aja. Apa Al-Lahab coba dibuka. Tabbat yada, itu kan di tengah ya, taknya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu ya. Sudah semuanya ketemu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. So, bapak-bapak nu tinggi nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat bat ya, ini yang di tengah ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, perhatikan kalau yang bertasdid itu jangan dulu langsung qalqalah ya. Watab, coba. Nah, beda dengan ayat yang kedua. Kalau yang kedua kan langsung sukun. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Karena dia langsung sukun. Kasab. Beda dengan yang pertama. Watab. Ya, kasab. Kan beda ya. Yuk, yang kedua. Ma sayasla naran
dulu. Tabat. Nah, yang itunya pengen taunya. Kan tadi mah di akhir, sekarang yang di tengah ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kol-kolah. Watab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu malu. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sip, sudah bisa ya. Taknya mau di tengah mau di akhir. Kalau sudah bisa satu ya semua nanti bisa ya. Alhamdulillah. Yuk. Tabbat yada Tabat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sip. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sip. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Iya, sip ya. Cuma nanti kalau huruf ada huruf yang tebal, huruf sebelumnya jangan terpengaruh ya. Tidak sayos, ya, saya. Baru stopnya tebal. Sayas. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mau naik langsung boleh. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Ya. Tabbat yada. Enggak ada tadi bagus ya, tadi bagus. Tapi yang di tengah coba. Tabbat yada. Tabat ya tabat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Iya, sip. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Ya, sayasla. Ya, Ibu terakhir. Tabbat yada abil lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Ya.
Nah, jadi kita ulang sedikit ya. Jadi ta itu ya sifat yang pertama apa tadi? Lawannya hamas apa? Syiddah ya. Ya, tidak disertai dengan nafas ya. Jadi harus ini. Yang keduanya apa? Yang kedua hanya kan sidah dengan jahar ya. Nah, jadi jahar itu harus tertahan. Huruf ta yang pertama lupa huruf ta itu ya, makanya ingetin hasil para rengong ya. Nah, kalau itu langsung sanes gitu ibu pada negor tapi tematun ya, jadi masih ada rasa ini. Jangan, kalau ini jangan segan-segan ya kalau apa ini kalau ada yang keliru ya. Ta yang pertama sifatnya hamas ya. Yang kedua tidak tertahan. Nah, dua sifat ini ya, ini jarang, memang jarang ini ya. Jadi ada hanya kaf dan ta ini yang paling ini ya dari dua sifat ini. Kalau kaf kan ak gitu ya, kak, kik, kuk ya, uan, bam. Kalau ta ya seperti tadi, ketika dia ini sukun, dia dimatikan dulu ya, disidah dulu nah baru dikasih idza syamsu kuwirat, nah gitu ya, wa idzan nujumu kadarat, nah segitu ya, jangan roj, nah kan beda ya, roj dengan roj kan beda. Kemudian yang di tengah tadi tabat ya, jadi matikan dulu baru tunaikan hamasnya. Tabat yada, kalau kita bahasa begini boleh nggak? Tabat yada, nggak boleh karena baru satu sifat ya, tabat. Nah dia baru syiddah hamasnya belum terpenuhi. Nah harus dua-duanya, hamasnya terpenuhi, syiddahnya terpenuhi. Tabat yada dan seterusnya. Jadi kalau sudah bisa di sini nanti ada lagi yang seperti itu ya sudah bisa ya. Nah jadi hari ini kita hanya mengulang sebetulnya ya, supaya memahami juga dari segi sifat tadi ya. Kenapa kita mesti belajar sifat? Penting gitu ya, karena sifat huruf itu selalu melekat kemanapun dia pergi, selalu ada yang menyertai dari huruf itu ya. Nah sifat yang namanya lazimah, lazimah itu kemanapun dia pergi dalam keadaan apapun, sifat itu selalu melekat ya, tidak bisa di ini ya. Nah jadi nanti kan huruf itu punya sifatnya kan, ada yang 5 sampai ada yang 7 satu huruf itu ya. Nah nanti kita sedikit-sedikit aja ya, yang penting banyak mempraktekkan ya. Jadi tidak usah harus hafal, tidak usah dihafalkan Bu ya, bisa lihat ibunya Bapak. Kalau di rumah sudah ada lihat, ngurus sehari-hari ya di rumah. Atama ke masjid belajar ngaji beki lieur deui. Wah, oke wes seterusnya jangan ya. Iya. Jadi ke masjid itu harus senang. Belajar itu harus senang. Dia harus disenangi, jangan ke masjid jadi belajar jadi beban ya. Ibu jadi tambah beban ya. Nah, itu jangan. Jadi kita enjoy aja belajar ya. Di rumah kalau megang minggu ya gitu aja. Ya nanti jika sudah terbiasa ya. Itu yang penting mah kita belajar harus senang ya, harus enjoy, jangan menambah kita jadi beban. Kan Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menyusahkan kamu ya, surat naon eta ayatnya. Nah tapi untuk menjadi mudah ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal-min mudzakir. Al-Quran itu sudah dimudahkan, jangan kita menjadi sulit, menjadi susah itu ya. Saudara Adil, mungkin cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan Allah, diberikan kita sehat semuanya, bisa berjumpa kembali pada pekan yang akan datang. Itu dulu ya. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang dan salah-salah.
kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.